Baik, terima kasih pemirsa. Masih di Damai Indonesiaku dengan tema besar yang sangat menarik yaitu pemuda Islam dan tantangan zaman. Di segmen ini pemirsa, Ustadz Arifin Nugroho akan bercerita tentang bagaimana para pemuda Islam pada zaman sejarah dulu. Sesaat lagi dan inilah kita langsung panggilkan Ustadz Arifin Nugroho. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya maba'at rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tadi malam dan beberapa hari yang lalu sahabat-sahabat kita di Palestina sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 malam ini hampir 10.000 yang meninggal. Kalau kita lihat kita tidak kuat. Maka bismillah sebagai pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan saudara-saudara kita yang ada di sana. Sejenak kita mohon munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di masjid ini ataupun yang ada di rumah di seluruh Nusantara. Kita doakan, mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada para pejuang yang ada di Palestina. Allah berikan kesabaran atas ujian ini dan Allah berikan surganya kelak. Dan mudah-mudahan Masjidil Aqsa segera Allah merdekakan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansuril ikhwanana al mujahidina fi Falastin. Allahumma wahid sufufahum wajma' kalimatahum wasaddid ramyahum. Allahumma ankidil masjidal aqsa min kaidil kafirin as-sahyuniyin. Allahumma ahlikil kafarata. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma alaika bil yahud wa man awanahum ya rabbal alamin. Ya qahar ya jabbar ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, di antara yang dicontohkan oleh para pemuda di zaman Nabi SAW adalah kebersamaan, al-ukhuwah. Walaupun kalau saya mau bicara pemuda agak bingung juga di sini. Istilah kata orang feel-nya nggak dapet gitu. Harusnya ini judulnya Husnul Khotimah. Ya. Karena udah deket semuanya, ini udah deket. Pojok tuh nggak lama tuh kayaknya, hati-hati. Ya. Tapi nggak apa-apa lah, karena memang ini kan 28 Oktober. Minimal yang ada di hadapan saya mantan pemuda. Ya. Walaupun pemuda menurut syariat itu mulai balik sampai usia 60 tahun itu pemuda. 60 sampai 70 itu menjelang tua. 70 ke atas baru saykhukhah, tua. Kita pakai definisi itu aja. Jadi insya Allah yang di hadapan saya ini mayoritas pemuda. Biar saya tidak merasa saya sendiri yang muda gitu. Bapak Ibu, tadi Ustadz Sofyan minta saya sejarah gitu. Cuman karena momennya ini adalah momen yang luar biasa. Kita melihat dengan mata kepala kita sendiri di saat media sosial begitu mudah untuk diakses. Maka selain kita bicara sejarah, kita akan bicara kekinian, belajar bagaimana seorang pemuda yang disampaikan dalam hadis Nabi SAW. Ada seorang yang bernama Abdullah, bapaknya ulama besar namanya Ahmad. Berarti namanya siapa tuh? Abdullah bin Ahmad. Bin bapak kakeknya namanya Hambal. Berarti siapa namanya? Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Anaknya Imam Ahmad. Beliau menyampaikan hadis ini. Aku lihat ada hadis yang ditulis oleh tangan ayahku sendiri dan disampaikan perawi ke atas sampai dengan Nabi SAW dari jalur Abi Layla.
Disampaikan begini, Nabi SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan ada terus di antara umatku. Mungkin bahagian di dalamnya berarti pemuda nih. Di antara umatku zahirina 'alal haq, yang dia akan terus memegang teguh kebenaran. La yadurruhum man khalafahum. Enggak peduli ada orang yang celak dia, fitnah dia, ada yang hina dia, mau banyak like enggak banyak like, mau ada follower enggak ada follower, enggak peduli. Terus betul-betul memegang hak, memegang agama ini dengan baik. Lalu para sahabat kala itu ketika mendengar sifat yang begitu luar biasa, para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, di mana mereka? Di mana mereka?" Nabi SAW mengatakan, Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis, di seputar Masjidil Aqsa, di Palestina, wa fi aknafi Baitul Maqdis, dan di seputaran Masjidil Aqsa. Maka para pemuda, mana pemuda? Susah. Pemudi, waduh. Kalau udah jilbab seragam itu biasanya bukan pemudi, tapi ibu-ibu majelis taklim, alhamdulillah. Para pemuda, para pemudi yang hadir maupun yang di rumah, kita punya contoh yang disampaikan oleh Nabi SAW, dan ini dulu pernah menjadi bahagian dari para pemuda-pemuda bangsa Indonesia. Bagaimana kita punya DNA darah pejuang yang sama dengan mereka. Bahagia kita, nenek moyang kita dulu pejuang yang mempertahankan kemerdekaannya, merebut haknya, menjaga kehormatannya, dan ternyata sekarang sahabat kita yang ada di sana, jiwa pemuda mereka pun mengalir. Pemuda itu apa sih? Satu, seperti Khalid bin Walid. Khalid ibnul Walid. Ini sahabat pemuda apa sahabat tua? Khalid bin Walid muda atau tua? Waktu usia beliau 18 tahun, beliau muda. Ya kan? Tergantung mau diceritain kapan. Kalau usia 18 tahun beliau muda, usia 30 tahun beliau muda. Umar bin Khattab, sahabat tua atau muda? Hah? Saat 25 tahun muda. Ali bin Abi Thalib, sahabat tua atau muda? Saat muda, muda. Saat tua, tua. Tetapi kita bisa belajar bagaimana beliau-beliau radhiyallahu anhum wa radu'an. Masa mudanya, bayangkan hidup di Madinah. Di Madinah, kota kecil. Jangan dibayangin Madinah sekarang. Madinah dulu itu kota kecil. Tapi mampu berhadapan dengan kekuatan imperium besar tanpa harus merasa dirinya rendah. Ada seorang pemuda juga lah. Waktu muda beliau muda. Namanya Riba ibn Amir. Ini Riba ibn Amir diminta Sa'ad ibn Abi Waqqas. Panglima perang di Qadisiyah. Ini panglima perang juga muda nih. Diminta untuk kamu, saya lagi kurang enak badan tapi saya dapat undangan dari Rustum. Jenderalnya Persia tuh, saya lagi gak enak badan, kamu yang jalan. Ini Riba ibn Amir Pak, bukan wakilnya panglima, bukan. Itu prajurit paling belakang yang tukang apa? Nyapu jalanan kalau ada perang, kalau ada pedang ketinggalan. Disuruh menemui jenderal tertingginya Persia. Begitu datang namanya prajurit paling belakang, ya udah bajunya baju kain kasar aja, kain kasar. Topinya juga ala kadarnya dibelibet, pedangnya aja nggak pakai sarung, cuman pakai kain diputer-puter, kudanya kurus. Begitu sampai di tenda, begitu sampai di tenda, apa yang terjadi? Pengawalnya pada ngelihat nih, pengawal si Rustum, panglima Persia tadi. Wah jangan begini dong, kamu mau jumpa dengan raja kami, jangan begini. Kamu mau jumpa dengan panglima kali, ganti bajumu, ganti pedangmu, ganti kudamu. Apa kata beliau? Kamu undang saya. Kalau kamu nggak mau dengan penampilan saya begini apa adanya, biar saya pulang. Oh jangan, kalau pulang jangan. Ya kalau mau terima ini, kalau nggak saya pulang. Oh jangan pulang, ayo masuk. Begitu sampai di dalam, jenderalnya duduk di atas, ini diminta suruh duduk di bawah, nggak mau. Kalau mau duduk sama-sama di atas. Kalau sama-sama di atas, oke. Kalau saya di bawah, saya pulang. Oh jangan. Coba luar biasa.
Banyak dari kita itu yang tanpa sadar kita mengikut arus yang membuat kita itu menjadi hina. Tapi kalau kita belajar dari pemuda dahulu, kenapa mereka mampu untuk bisa mendapatkan kehormatan, aizah, ditakuti musuh, disegani oleh teman. Karena apa? Mereka mampu untuk menjaga jati diri. Paham para pemuda? Pemudi? Alhamdulillah. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Arifin Nugroho. Tausiah yang disampaikan tadi betul-betul membuat darah muda kita menggelora lagi. Meskipun para jamaah di sini sudah pernah muda ya. Baik, saya sudah bersama rekan Sasa, ada penanya yang sudah siap, nanti akan dijawab di segmen berikut. Silakan Sasa. Ya, terima kasih Mas Sofyan dan pemirsa, telah ada satu jamaah yang ingin bertanya di sebelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa Ibu? Saya dengan Ida. Ibu Ida. Iya. Mangga, silakan disampaikan pertanyaannya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadapi tantangan zaman saat ini, saya ingin bertanya Pak Ustadz dan Bu Ustazah, apa peran para pemuda dalam masyarakat menurut pandangan Al-Quran? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan luar biasa Ustadz Ustazah. Dan pemirsa, kita akan segera mengetahui jawabannya di segmen selanjutnya. Usai jeda, tetap bersama kami di Damai Indonesiaku.